Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kajian BMC Wali Songo Semarang. Bersama saya Anita, dan di sini saya tidak sendiri nih. Saya bersama narasumber kita kali ini, yaitu ada Mbak Vina. Mungkin teman-teman semua di sini penasaran, kita di sini bakal sharing apa sih? Nah, di sini mungkin pada podcast kali ini kita akan sharing terkait lulus cepat tuh seperti apa sih bersama alumni Bidik Misi UIN Wali Songo Semarang. Nah, mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu nih Mbak, namanya siapa, terus asal dari mana? Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adevina Pandunata, biasa dipanggil sama tadi Vina. Saya asal Banten. Sama ya. Dong Mbak, saya asal Banten juga. Iya, kita sama Banten ya. Jadi manggilnya Teteh aja ya. Iya, boleh. Nah, di sini saya semester 7, tapi kemarin udah lulus, jadi ya alhamdulillah gitu. Oke, mungkin Mbak untuk kesehariannya sekarang tuh apa setelah kan lulus nih, masih semester 7. Nah, kesehariannya tuh kesibukannya apa sih Mbak? Jadi sekarang saya tuh masih jadi relawan, kemudian saya juga membantu jurusan seperti itu. Ya biasa bantu-bantu jurusan seperti itu kan. Terus saya juga sebagai santri. Mbak mondok di mana Mbak kalau boleh tahu? Jadi saya mondok di Darul Falah Songo Semarang di sini. Kalau boleh tahu nih, bisa dong ceritain waktu kesibukan sebagai mahasiswa itu Mbak bergelut di organisasi apa, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial yang lain? Jadi saya mengikuti beberapa organisasi. Di 2 periode saya ikut Dema Fakultas, kemudian saya PMII, dan juga saya juga ikut relawan-relawan Jawa Tengah, di mana lembaga perlindungan anak, terus saya relawan rumah difabel Semarang, dan juga kesejahteraan sosial. Dan selain itu juga saya juga masih aktif di Banten juga, di Rumah Amal Banten seperti itu. Kita sama-sama orang Banten nih Mbak. Balik lagi ya, kita panggilnya Teteh aja biar enak. Iya. Ngomong-ngomong soal lulus cepat nih ya Mbak. Teh. Ngomong-ngomong soal lulus cepat. Mungkin kita juga kayak hampir setiap mahasiswa tuh pengen banget gitu ya lulus cepat tuh, kayak apa aja sih nanti kayak trik-triknya itu, kayak misalkan sampai Teteh tuh bisa lulus di tahun berapa Mbak? 6 semester 2 bulan. Wow, keren banget ya. Itu cukup cepat sekali sih ya. Kalau misalkan kita ibarat kata jangkanya kan kayak 4 tahun lah, ini cuma 3 tahun 2 bulan. Mungkin semasa skripsiannya Teteh tuh, apakah emang ada target kayak semisal harus seperti apa nih, kayak misalkan sehari kayak gimana nih biar kayak sehingga proses skripsian itu bisa cepet? Mengenai target itu mungkin itu kan dari awal dulu ya, dari awal memang kita masuk ke sini itu kan punya target masing-masing. Pertama kan kita punya rancangan gimana kita kuliah nantinya gitu kan. Kemudian untuk target skripsi sendiri itu sebenarnya saya pengen lulus di Desember sebenarnya. Cuma kebetulan di November itu kan ada pendaftaran Munakosa. Kemudian di situ saya kejar sendiri skripsinya. Setelah itu baru saya bisa daftar seperti itu kan. Memang awalnya di bulan Februari kan saya KKN sama PPL-nya itu kan gabung. Jadi program jurusan itu memang ada KKN sama PPL itu gabung seperti itu. Dan itu hanya di tahun saya saja sepertinya ya. Jadi 15 orang itu KKN dan PPL itu gabung, dan alhamdulillahnya memang kan ini mempercepat juga sih ya gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian di bulan Februari saya pikir teman-teman sudah mengajukan judul ya di awal semester 6. Kemudian saya pikir kok teman-teman diem-diem aja gitu. Terus ya saya maju karena judul saya emang dari awal pengen itu. Jadi ketika kita pengen tahu mengenai judul skripsi yang kita suka gitu, judul skripsi yang benar-benar kita pengen tahu, nah itu harus kita tekuni gitu kalau menurut saya ya. Nah, saya itu dari awal memang pengen ngambil judul ini gitu. Terus saya ajukan, kebetulan dari Waldos itu memang sudah setuju ya, karena judul saya belum ada di
itu gitu kan, seperti yang lain itu. gitu ya. Dan akhirnya disarankan tadinya mengenai autis, jadi meningkatkan self confidence anak berkebutuhan khusus autis seperti itu di Rumah Difabel Semarang. Dan kebetulan saya juga ngajar di sana, ngajar ngaji. Jadi itu mempermudah saya dalam penelitian ya. Pengambilan data seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian dari pihak Waldosen seperti itu memang tidak mendukung untuk autis. Jadi itu 3 kali ganti judul seperti itu. Jadi ada revisi yang gitu ya. Itu teori harus ganti juga gitu kan. Dan sudah saya maju ke Kajur karena udah di ACC sama wali dosen. Dan itu ke Kajur ini lebih ini lagi spesifikan seperti itu judul. Saya pikir wah, judul aja udah susah banget apalagi nanti gitu. selanjutnya. Aduh, aku pusing banget gitu. Ternyata itu baru angkatan 2019 yang mengajukan judul. Jadi aku nggak paham sih ya kalau misal itu baru aku gitu. Dan bulan April itu aku baru mulai proposal. Terus proposal bulan Juni awal itu aku udah selesai. Tinggal nungguin jadwal sempro gitu kan, jadwal seminar proposal. Dan udah selesai nunggu sampai bulan Agustus. Kan kita bingung ya kalau misal kita belum selesai satu, kadang kita kepikiran sama mau langkah ke berikutnya gitu kan. Akhirnya aku nganggur diem aja. Ini aku kerjain apa ya? Itu sambil nyicil, sebenarnya sambil mikir, kan kita pikirannya udah kemana-mana gitu kan. Ini kok jadwal belum keluar gitu. Bulan Agustus. Terus bulan Agustus itu udah di akhir itu kalau nggak salah tuh udah sempro ya, udah seminar proposal Agustus tanggal 4 itu seminar proposal. Terus aku nunggu akhirnya seminggu doang revisi karena target aku seminggu selesai, target aku dapat tanda tangan gitu udah selesai. Dan pas bulan Agustus akhir aku tuh sakit gitu sampai sakit gitu kan, udah capek banget, rencananya udah ngajuin bab 3 sampai bab 5 gitu. Bab 5 udah selesai pas bulan September awal itu tanggal 2 kalau nggak salah, tanggal 2 itu aku udah ngajuin bab 3 sampai bab 5 ya. Terus kata kajur aku, Vin ini ada pendaftaran Unakosa tanggal 6 tapi terakhir. Aduh gimana ini ya, aku mikirnya aduh gimana ya. Dalam waktu itu dikabarnya tanggal 6-nya, dalam waktu 10 hari itu aku ngejar satu hari. Jadi malamnya aku revisi, paginya langsung gitu. Kebetulan itu alhamdulillah banget kajur aku emang pas respon gitu ya. Ya bener gitu, kajur aku langsung kayak ayo Pin, ayo kalau kamu pengen ini gitu. Jadi kan memang kita dari kampus kita sendiri tuh mendukung untuk 7 semester gitu. Dan kebetulan kajur dari BPI juga itu mendukung banget untuk percepatan seperti itu. Nah akhirnya kan bisa pendaftaran. Tapi kendalanya memang karena memang saya dari angkatan 2019 gitu kan ya, nilai PPL itu belum diinput seperti itu. Terus udah ya kendalanya di situ, tapi udah sistemnya alhamdulillah sekarang sistemnya kan jadi untuk mempermudah teman-teman semua kalau misal pengen lulus cepat itu udah bisa karena PPL dan KKN sekarang itu sudah tidak dimasukkan sistem seperti itu. Jadi ya itu perjuangan ya sedikit lah gitu. Ngomong-ngomong tadi ada kendala ya, mungkin memang setiap kali perjuangan pasti ada kendala yang mungkin dari eksternal atau individu kita secara sendiri ya. Mungkin kayak kendala waktu pas skripsian atau enggak mungkin pas kayak sekarang nih mau wisuda kemarin-kemarin tuh apa aja sih selain daripada kayak dari diri keterehnya atau misalkan dari yang lain tuh? Tapi untuk kendala ya mungkin dari saya sendiri, rasa malas kan termasuk kendala banget ya gitu. Jadi rasa malas diri kita tuh emang harus benar-benar harus dikelola sendiri gitu. Karena kita mengerjakan skripsi kan udah kayak rasa males banget. Aduh ini ngerjain skripsi kok kayak gini banget gitu kan. Tapi itu tuh harus dilawan banget. Kita perlahan, kita harus setiap hari gini ya. Setiap hari tuh harus satu kata pun kalau buka laptop juga bisa gitu kan, harusnya gitu. Harusnya. Tapi kan kadang kita mut-mutan gitu kan. Itu emang jadi problem banget buat aku gitu. Dan yang kedua itu ya problem
untuk daftar itu, untuk daftar nilai PPL itu kan susah, nggak bisa diinput gitu kan. Terus ya daftar wisuda karena emang sistem aku belum dibuka gitu kan, jadi kayak gitu udah bener-bener susah. Ya nggak apa-apa lah buat pelajaran, katanya kan semisal kalau ada yang satu ngedobrak semuanya bisa ikut semua gitu kan, bisa jadi kayak inspirator bagi yang lain gitu. Ya jadi ya udahlah, nggak apa-apa, biar aku yang susah dulu gitu, biar nanti yang lain untuk nilai PPL dan KKN itu bisa gitu. Gitu ya, alhamdulillah sih sekarang udah dibuka sistemnya kayak gitu. Mungkin setelah sekarang karena lulus cepat nih ya Teh, mungkin bisa dibagi dong kayak tipsnya buat kita semua nih masih mahasiswa yang ya rentan atau kayak masih belum sampai di tahap itu, mungkin bisa tipsnya kayak gimana, terus kayak buat ngebangun mood kayak oh ya aku harus lulus cepat nih, itu seperti apa. Pasti teman-teman semua kayak penasaran nih, semua orang pengen kayak lulus cepat, kayak biar kayak ya udah kita kuliah bisa lulus cepat dan juga ada beberapa prestasi mungkin kan. Mungkin bisa dikasih tipsnya kayak. Ya untuk tips itu kadang banyak yang nanya kayak gitu, tapi untuk tips dari saya sendiri itu yang pertama tuh kita harus punya rancangan kuliah kita. Memang terkadang kan kita nggak sesuai jurusan gitu kadang kan, nah itu yang bikin kita nggak semangat kuliah. Tapi dari saya sendiri pun dari awal memang saya juga bukan jurusan yang saya pengen gitu kan gitu, tapi ada motivasi yang nguatin saya gitu. Nah dari rancangan ini kita dari awal kita kelola tujuan kita di sini tuh apa gitu, terus target kita tuh seperti apa. Contoh kita target pengen lulus 7 semester, otomatis kan kita harus dari semester 1, semester 2 kan emang untuk mata kuliah itu kan dipaketkan. Semester 3 seterusnya baru itu kan dari IPK. Kalau misal kita pengen bener-bener ngejar banget gitu kan, jadi IPK kita harus diperbaiki. Dari IPK itu sendiri, semisal kita udah lebih kan bisa ngambil mata kuliah dari kakak tingkat gitu kan. Nah yang kemarin saya ikutin tuh seperti itu gitu. Nah kemudian dari itu motivasi, kita harus punya motivasi. Walaupun pengalaman aku sendiri ya, motivasi aku tuh dari orang tua sendiri. Karena dulu emang ada janji gitu kan, ada janji dulu tuh saya pernah daftar di salah satu universitas dan itu keterima jurusan situ gitu, jurusan yang ya saya pengen banget ya dari dulu banget gitu. Terus sudah keterima tapi ternyata dari Allah sendiri kan berkata lain gitu kan, kayak punya rencana lain lah. Ya begitulah gitu. Terus pas kita mau daftar ulang tiba-tiba ada musibah gitu, kecelakaan lah kayak gitu kan. Dan akhirnya di situ saya mikir, ini saya masa harus nganggur gitu, masa saya lagian mau milih kerja juga kan lama kan gitu. Terus saya mikir ya udahlah, saya pengen kuliah gitu. Tapi ini jurusan yang nggak kamu suka loh gitu, kata mama gitu. Terus kata mama gitu, ya udah mah, tapi nanti teteh, karena aku manggilnya teteh ya, teteh bayar dulu gitu semester awal nih gitu, nanti mama nggak usah bayar lagi semester seterusnya, nanti teteh cari beasiswa. Dan juga teteh pengen lulus 7 semester gitu, bilang kayak gitu. Nah itu yang bikin aku sendiri tuh kayak bukan tertekan, tapi itu tanggung jawab karena janji ya. Itu yang bikin termotivasi. Ayo Vin, semangat, walaupun emang bener-bener ya ini bukan jurusan yang kamu mau gitu. Tapi secara perlahan itu alurnya memang ya udah aku terima di sini gitu tuh. Berarti kan ini terbaik gitu tuh kan. Belum tentu yang kita pengen itu terbaik kan, terkadang kayak gitu. Terus yang ketiga sendiri itu kita ya usaha itu gitu, usaha harus benar-benar. Kalau misal kamu pengen ini ya kamu harus gitu, harus diwujudin, konsisten lah gitu dalam artian kayak gitu sih. Nah tadi sedikit menyinggung dari beasiswa ya, apa emang dulu target juga kayak misalkan kita harus kuliah dengan beasiswa nih, atau emang kayak ada pendaftaran beasiswa langsung ikut atau seperti apa? Ya kan emang dari awal pengen dapat beasiswa ya, jadi cari beasiswa yang bisa sampai akhir gitu loh. Jadi pengennya yang sampai akhir gitu. Terus akhirnya di semester 2 itu kan ada pendaftaran beasiswa bidik misi ya. Dan itu saya tuh udah nyoba-nyoba karena udah pikirannya
lah udah paling kalau misal semester 2 nggak kebayar ya cuti gitu kan, aku mikir gitu. Terus udah, dan itu daftar pas sampai akhir kan, lah seleksinya kan wawancara juga Ada ya. ya wawancara kalau dulu kan bahasa Inggris bahasa Arab gitu kan ya. Iya. Terus dan dari situ tuh wah udahlah pasrah gitu kan, kalau misal dapet ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Tapi kan udah rezeki jalan, mungkin jalan doa orang tua juga sih gitu kalau menurut aku ya, karena ya dari saya sendiri tuh kayak aku nggak itu gitu, nggak untuk kepintaran mungkin menurut aku nggak biasa aja gitu, tapi doa orang tua aku kalau aku. Oke, mungkin satu lagi nih buat penutup kita di podcast pertemuan kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan buat mahasiswa yang lain atau teman-teman semua yang menonton podcast ini. Sampai disampaikan. Ya, untuk teman-teman yang sedang berjuang skripsi atau untuk adik-adik yang masih mahasiswa baru, kalau semisal ingin menjadi lulusan terbaik atau lulusan cepat seperti itu, dipersiapkan dari awal, dari semester awal untuk kehadiran, kemudian keaktifan itu menjadi salah satu penilaian seperti itu. Jadi untuk lulusan terbaik itu dari PK sendiri gitu. Jadi kalau misal teman-teman udah ada target, saya pengen jadi lulusan terbaik, jadi harus dipersiapkan dari sekarang, diperbaiki nilainya, IPK-nya seperti itu. Nah kemungkinan kalau misal nanti nilai kalian baik gitu kan, bagus, nah itu bisa dipersaingkan gitu kan. Jadi ada peluang untuk teman-teman jadi lulusan terbaik dan tercepat gitu. Tetap semangat untuk mengerjakan skripsi, jadi harus melawan rasa malas gitu. Keluar dari zona nyamannya gitu. Oke, mungkin kita cukup sampai di sini ya Teh, karena mungkin kita nanti akan sharing session lagi sama narasumber yang lain, atau mungkin bisa sharing session lagi sama Teteh ya. Mungkin tadi pesannya ya teman-teman, kalau misalkan kita pengen lulus cepat atau lulusan terbaik, kita harus punya target sendiri, sama ya usaha kita tuh ya harus benar-benar kerja keras untuk mencapai itu semua. Oke, mungkin dari kita cukup sekian ya. Sampai jumpa di podcast kajian selanjutnya di BMC Wali Songo Semarang. Jangan lupa subscribe channel YouTube di BMC Wali Songo Semarang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.